Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga, live streaming, live recording kita pada malam hari ini, hari Kamis 25 Juni 2020. Kami percaya Bapak Ibu semua di dalam kasih karunia Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Biarlah malam hari ini kita terus memuliakan Tuhan, mengarahkan diri kita untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari sebelum kita menikmati waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah kita yang tahu segala sesuatu dan pemilik seluruh isi bumi yang kita miliki saat ini. Bila kulihat bintang keberlapan, maka jiwaku memuji Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Benar Tuhan, saat kami melihat, kami kembali mengingat dan kami mengintrospeksi kehidupan kami. Sesungguhnya besarnya Engkau Tuhan, tak mampu kami bisa pikirkan. Dalam lebarnya kasih-Mu pun tak mampu kami ukur. Kami terkadang menganggap kami lebih besar dari Engkau. Tetapi sesungguhnya Engkau lebih besar dari apapun juga yang ada di bumi ini. Langit adalah milik kepunyaan-Mu dan bumi adalah milik kepunyaan-Mu juga Tuhan. Seringkali kami merasa sendirian di dunia yang besar ini, melupakan bahwa Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Seringkali di dalam menjalani kehidupan kami, mampu mengerjakannya sendiri seolah-olah
kekuatan kami yang bekerja. Tetapi jikalau kami kembali mengingat, kembali merenungkan bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Tidak pernahnya Tuhan meninggalkan kami sendirian. Sampai hari ini pun nyata perbuatan Tuhan dalam hidup kami, nyata pekerjaan Tuhan dalam hidup kami, dan nyata kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk itu ya Bapa. Malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami mendekat dan menjawab panggilan Tuhan melalui ibadah keluarga malam hari ini. Kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana cara kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami perlu diingatkan oleh Engkau bagaimana seharusnya kami hidup di dalam kehidupan kami. Maka Bapa, biarlah malam hari ini, di dalam dan di waktu kami dimanapun kami berada, Engkau bersabda kepada kami. Roh-Mu berkuasa memberi rema kepada kami dan memberi Roh-Mu Tuhan untuk memampukan kami mengerjakan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan lewat hidup kami. Maka biarlah ibadah ini malam hari ini menjadi waktu di mana Engkau memperdengarkan suara-Mu dengan jelas. Buka mata hati kami, buka telinga kami untuk mampu mendengar suara Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami mau beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Amin. Biarlah setiap kita menyadari bahwa kalau kita hidup di luar kasih karunia Tuhan dan hidup di luar kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang berantakan. Hidup kita menjadi hidup yang tidak efektif. Bahkan terkadang hidup kita malah menjadi masuk ke dalam dosa. Maka jangan pernah henti dan pernah lelah, pernah menjadi bosan, tawar hati di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Memiliki hati yang luas, kerendahan hati untuk mendengarkan firman Tuhan setiap waktu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita akan menaikkan pujian. Aba Bapa. Biarlah kita memanggil Tuhan kita, Bapa yang baik. Aba Bye.
berfirmanlah dan bersabdalah. Buat kami peka akan suara Tuhan malam hari ini. Kami siap dan kami adalah hamba Tuhan yang siap mendengarkan suara Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berdoa semoga kita semua mengalami pertolongan Tuhan, dikuatkan Tuhan. Kita yang sedang dalam kelemahan tubuh dipulihkan Tuhan. Apapun keadaan kita, saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 17 dan ayat 19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel?" Ayat 19, "Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dua ayat ini adalah sebuah perikop yang mengkisahkan tentang kisah hidup Saul. Saul dibutakan oleh segala apa yang benar menurut pandangannya sendiri, sehingga ia menjadi sulit menempatkan dirinya sendiri. Ia sulit menjadi pelaku firman. Sikap itulah yang membuat Saul lebih senang mendengarkan dan berbuat segala apa yang diinginkan hatinya daripada apa yang diinginkan Tuhan. Saul menganggap hal yang kecil tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, ia anggap bukanlah persoalan yang besar. Selanjutnya, Tuhan menyerahkan Saul kepada keinginannya karena ia menolak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita merenungkan bahwa kita diciptakan Tuhan segambar dengannya. Ya, tetapi tanpa Tuhan, manusia bukanlah apa-apa. Artinya, sekalipun kita diberi Tuhan memiliki hikmat pengertian tentang pandangan yang benar, tetapi masih banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Masih banyak hal yang tidak bisa kita selami dalam hidup ini. Kita hanya melihat diri kita kecil di tengah semesta yang tidak terukur ini. Nah, meskipun demikian, Tuhan memilih kita menjadi umatnya. Hidup kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. Sekalipun kita merasa diri ini tidak penting, tetapi bagi Tuhan, diri ini penting, hidup ini penting. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, segala isi hati Tuhan adalah tentang bagaimana kita dapat dituntun sampai kepada keselamatan. Tuhan menjadi jaminan untuk keselamatan hidup kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada saat ini, sekalipun kita menjumpai tantangan, kesulitan, kekhawatiran, tekanan hidup, kita selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kemenangan dalam kehidupan yang kita jalani sebagai orang yang percaya kepadanya. Maka apa yang harus kita lakukan adalah menempatkan diri ini menjadi pelaku firman-Nya, adalah sebuah tindakan percaya kepada tuntunan Tuhan. Yang melakukan perbuatan firman Tuhan adalah sebuah sikap menerima, mempercayai firman Tuhan, mempercayai Tuhan. Disitulah kita sedang menempatkan diri kita sebagai anak-anak-Nya. Dan kita sedang menempatkan Tuhan sebagai Bapa kita. Nah, rahasia menjadi pelaku firman adalah kembangkanlah dalam hidup ini rasa takut kepada Tuhan. Dan juga kembangkanlah di dalam hidup ini selalu mematuhi segala firman-Nya.
Kadang firman-Nya membentuk kita untuk meninggalkan sesuatu yang jahat, menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Firman-Nya menuntun kita untuk memberi kepada orang yang seharusnya tidak pantas kita beri, karena mungkin telah melukai kita. Tetapi kalau itu adalah firman yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, lakukanlah, tunduklah kepadanya, milikilah rasa takut, sungguh-sungguhlah mengerjakannya, menjalani hidup. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, sehingga ketika kita sedang melakukan, mematuhi segala firman Tuhan, memiliki rasa takut kepada Tuhan, akhirnya melahirkan kehidupan yang melakukan firman Tuhan, di situ kita sedang mengerjakan keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kita. Sehingga segala hal yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk ketika kita memberikan persembahan, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, dalam keadaan apapun yang kita alami pada permenungan firman Tuhan hari ini, apapun yang kita alami, baik sebuah jalan yang sulit yang kita jalani ataupun jalan hidup rasa campur aduk saat ini kita sedang menjalaninya, ingatlah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan bersabda, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Jadilah anak-anaknya, jadikanlah Tuhan sebagai Bapa kita. Dengarlah perkataan-Nya, lakukanlah firman. Tuhan pasti menolong kita melalui semuanya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.